Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aldehid ya. Jadi, untuk reaksi oksidasi senyawa aldehid sudah sempat saya singgung sedikit ketika saya membahas reaksi oksidasi alkohol primer ya, bahwa yang namanya senyawa aldehid atau alkanal ketika dia dioksidasi akan menghasilkan yang namanya senyawa asam karboksilat. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalkan di sini saya buat etanol. Ya, ketika dia dioksidasi, dia akan menjadi yang namanya asam etanoat. Oh, oh, nah, ini etanol, ini asam etanoat. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi adisi oleh gas hidrogen atau biasa juga disebut sebagai reduksi. Perlu diingat kembali bahwa senyawa aldehid itu adalah senyawa hasil oksidasi dari senyawa alkohol primer. Sehingga kalau misalkan senyawa aldehid kita reduksi, maka dia hasilnya adalah senyawa alkohol primer ya. Jadi rumusnya seperti ini. Aldehid ketika dia direaksikan dengan gas hidrogen atau direduksi akan menghasilkan senyawa alkohol primer. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi saya gambarkan strukturnya. Ini adalah aldehid. Kemudian H-nya ada 2 ya. Maka senyawa aldehid ini akan mengalami keadaan transisi. Jadi seperti ini. Ini O ya. Ini kemudian H. Nah, H. Nah, salah satu atom H dari gas hidrogen ya itu akan berikatan dengan atom O, dan atom H yang lain ya. Ini akan berikatan dengan atom C. Sehingga menjadi senyawa alkohol primer. R, C, ini OH ya. Ini H, ini H. Seperti itu. Selanjutnya adalah reaksi senyawa keton. Nah, yang pertama adalah reaksi oksidasi. Nah, sebetulnya untuk senyawa keton itu tidak bisa dioksidasi karena keton itu merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehid. Nah, kenapa dibahas? Ya, ini untuk membedakan antara senyawa keton dan senyawa aldehid ya. Kalau aldehid itu gampang atau mudah dioksidasi, sedangkan keton itu sulit untuk dioksidasi. Ketika dia tidak bisa dioksidasi ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau misalkan penasaran, kalau pada senyawa aldehid ya, itu kan ada atom H-nya ya. Kalau aldehid kan gini ya. Aldehid kan gini. Ini ada atom H-nya kan. Nah, ini ada atom H yang bisa digunakan untuk mengikat atom O ketika dia dioksidasi. Sedangkan untuk senyawa keton ya, itu kan tidak ada atom H-nya. Jadi di sini atom C-nya tidak mengikat atom H. Maka ketika dia dioksidasi ya, nah O-nya itu kan bingung, dia kemana? Ke sini nggak bisa, ke sana juga nggak bisa, ke sini juga nggak bisa. Makanya dia tidak bisa dioksidasi. Nah ini nggak bisa ya, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa. Itu alasannya kenapa keton tidak bisa dioksidasi. Oke? Nah jadi bagaimana cara membedakan aldehid dan keton? Ya, jadi sebelumnya kita kan tahu bahwa yang namanya aldehid dan keton merupakan senyawa yang berisomer fungsi, artinya mereka berdua mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO, tetapi gugus fungsinya berbeda.
Keduanya adalah senyawa yang bersifat sebagai reduktor. Perbedaannya untuk senyawa aldehid adalah reduktor kuat, sehingga dia dapat mereduksi oksidator-oksidator lemah. Sedangkan keton itu merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehid. Untuk membedakan aldehid dan keton, ya kita bisa menggunakan reaksi Tollens dan reaksi Fehling. Reaksi Tollens dan Fehling ini merupakan contoh oksidator lemah. Reaksi Tollens dan Fehling itu mampu mengoksidasi aldehid tetapi tidak mampu mengoksidasi keton. Bagaimana reaksinya? Jadi untuk reaksi Tollens ya, itu kita anggap atau memang dapat dianggap ya itu sebagai senyawa Ag2O. Ketika reaksi Tollens ini direaksikan dengan senyawa aldehid ya, maka akan menghasilkan reaksi seperti ini. Dia akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan juga endapan perak. Nah, ini solid ya. Solid itu artinya dia mengendap. Nah, solid dia mengendap. Sedangkan Tollens, kalau misalkan kita reaksikan dengan senyawa keton, dia tidak bisa mengoksidasi. Jadi kalau misalkan kita ada suatu senyawa sudah diketahui rumus molekulnya adalah CnH2NO ya, kita tambahkan Tollens saja. Misalkan itu senyawanya di tabung reaksi ya. Kalau misalkan ditambahkan Tollens, kemudian di dalam tabung reaksi itu ada endapan perak ya, berarti dia termasuk golongan senyawa aldehid. Tetapi ketika dimasukkan reaksi Tollens ternyata tidak ada endapan apapun, maka dimungkinkan dia adalah senyawa keton ya. Nah, kalau reaksi Fehling bagaimana? Untuk reaksi Fehling itu dapat dianggap sebagai CuO. Nah, ketika dia direaksikan dengan aldehid, ya, dia akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan endapan Cu2O. Nah, endapan Cu2O ini berwarna merah bata ya. Jadi di sini ada endapan yang berwarna merah bata. Sedangkan ketika reaksi Fehling direaksikan dengan senyawa keton, dia tidak akan terjadi reaksi apa-apa. Sehingga misalkan kita memasukkan sebuah senyawa yang itu sudah diketahui rumus molekulnya CnH2NO, kemudian kita ingin mengetahui itu golongan aldehid atau keton, kita juga bisa mereaksikan dengan reaksi Fehling. Ketika dimasukkan reaksi Fehling ya, setelah itu ada endapan berwarna merah bata, berarti dia aldehid. Tapi ketika tidak ada endapan merah bata, berarti dia adalah keton. Ya, itu adalah cara membedakan senyawa aldehid dan senyawa keton.